Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongzi. Dari bab 331 sampai bab 335. Di channel Novel Donghua. Bab 331, pertarungan menakutkan yang melebihi peringkat. Tahap ke-9 tahap tengah Terror Wolf. Teknik normal sudah hampir mencapai peringkat ke-9 dalam hal kekuatan. Jika terisi penuh, pasti akan mencapai kekuatan peringkat ke-9 yang sebenarnya. Dari semua soul pet milik Cumu, hanya iblis putih yang mungkin mampu menahan kekuatan tingkat ke-9. Semua soul pet lainnya pasti akan mati jika terkena teknik tingkat ke-9 secara langsung. Jadi, Cumu harus sangat berhati-hati dalam pertempuran ini. Dia harus memastikan hewan peliharaan jiwanya tidak terkena serangan langsung dari Firewolves tahap tengah fase ke-9. Tidak. Iblis putih memulai pertarungan. Tubuh yang penuh dengan api iblis putih tingkat menengah perlahan melayang ke atas, anehnya melayang di antara dinding yang rusak dan melambaikan lengannya yang terbakar. Iblis tanah api iblis. Pertama-tama Cumu membiarkan White Nightmare menyerang Terror Wolf fase ke-9. Api iblis dengan aura putih dan dingin muncul dari bawah ke atas, menyerbu ke atas tebing setinggi 20 meter bagaikan air pasang yang menghantam pantai. Menimbulkan cipratan yang melahap abis tebing itu. Serigala teror tahap ke-9 telah menyadari bahwa mimpi buruk putih telah mendekat. Mata arogan itu menatap ke bawah dengan acuh tak acuh pada penyebaran api iblis-iblis tanah. Serigala teror tahap ke-9 sedang menunggu teknik itu datang. Hanya ketika teknik itu dapat menyebabkan ancaman baginya, ia dengan santai mengulurkan tubuh serigalanya yang besar dan melompat, menghindari api iblis-iblis tanah. Serigala teror berbulu biru berdiri di tanah tandus. Matanya sudah sepenuhnya terpaku pada mimpi buruk putih yang menjengkelkan itu. Ia tidak terburu-buru menyerangnya. Ia hanya menjaga jarak sekitar 50 meter dan menatap musuh yang lemah ini seperti serigala penyendiri, memberi isyarat agar ia bergegas keluar dari wilayahnya. Mosie, Knight, jaga jarak dengan orang ini. Cumu tahu bahwa White Nightmare tidak sebanding dengan Terror Wolf tahap ke-9 ini, jadi ketika pertempuran akan dimulai. Dia dengan tegas membiarkan semua orang menyimak channel Novel Donghua dan memasuki tahap pertempuran mereka. Mosie, White Nightmare, dan Knight adalah 3 soul pet tercepat milik Cumu. Membiarkan mereka melawan Firewolf adalah langkah yang disengaja. Setidaknya, mereka bisa menghindari serangan Terror Wolf sampai batas tertentu. Bagi soul pet lainnya, mereka bahkan mungkin tidak bisa mengenai organisme yang sama cepatnya ini. Merah dan merah darah, api iblis dan api kerajaan terbakar pada saat yang sama. Penampilan menyedihkan Mosie mulai berkobar dengan api yang dengan cepat terbagi menjadi 9. Ketika 9 api melesat ke atas sekaligus, tubuh Mosie mulai berubah. Tubuh mungilnya berubah menjadi rubah api 9 ekor api kerajaan yang penuh dengan kemuliaan dan kekuatan. Tubuh Mosie panjangnya sekitar 2 meter, namun 9 ekornya penuh dengan aura yang mengesankan. Saat angin bertiup kencang, 9 ekor perak itu dengan sempurna memperlihatkan sifat yang tak tertandingi dari generasi Raja Rubah. Kemanapun Night Thunder Dream Beast berlari, ia selalu penuh dengan kelincahan dan kekuatan iblis. Kualitasnya mirip dengan Terror Wolf, keduanya adalah binatang sombong yang berkeliaran di dataran terpencil di bawah bulan. Namun, Night Thunder Dream Beast tidak memiliki kekejaman dan kedengkian seperti Terror Wolf, melainkan memperoleh kebijaksanaan dan ketenangan. Mata arogan Terror Wolf tahap ke-9 perlahan memancarkan kilatan marah. Cakar tajamnya menancap ke tanah yang retak, tanpa suara meninggalkan 4 bekas goresan dalam. Akhirnya, serigala teror menyerang. Kecepatannya sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada Mosie yang menggunakan serangan instan. Sebagai master jiwa ingatan ketiga, dia sebenarnya tidak bisa melacaknya dengan sempurna lagi. Menyerang siapa? Menyerang siapa? Cumu mengumpulkan kekuatan mentalnya. Dia harus membuat keputusan tentang hewan peliharaan jiwa mana yang akan diserang serigala teror sebelum dia muncul. Di dalam pasir kuning, sebuah siluet aneh melesat menuju lokasi Mosie. Akhirnya, Cumu berhasil menangkap gerakan serigala teror pada saat penting ini, dan segera mengirimkan perintah kepada Mosie. Mosie, bingung ekor 9.
Mosie merasakan serigala teror fase ke-9 ini mendekat dan 9 ekor peraknya mulai berguling seperti awan, menyembunyikan tubuhnya di dalam ekor rubah yang membingungkan. Benar saja, serigala teror tahap ke-9 muncul. Tubuhnya yang biru tua dan kokoh muncul di samping tubuh Mosie. Cakar tajam sepanjang 50 cm tiba-tiba melintas di ekor Mosie. Kilauan hijau baja saling bersilangan. Jangkauan serangannya hampir 30 meter. Anak panah bulu perak melesat ke atas, disertai percikan darah merah. Pukulan pertama telah melukai Mosie. Nine Tail Confus milik Mosie hanya bisa menghindar sekitar 30 meter. Serangan ini telah melesat melewati ekor Mosie. Bahkan jika Mosie telah berpindah lokasi, 2 ekornya masih tertanda, membuat darah beterbangan. Serangan yang mengerikan. Cumu menarik napas dalam-dalam. Mosie adalah yang terbaik dalam menghindar di antara semua hewan peliharaan jiwa Cumu. Begitu dia mengeluarkan Nine Tail Confus, lawannya hampir tidak pernah bisa menyentuh sehelai pun rambutnya. Namun, bahkan setelah Cumu menebak serangan teror Wolf dan membiarkan Mosie menghindar terlebih dahulu, Mosie masih terluka oleh teror Wolf yang kuat ini. Kesadaranmu sangat tepat, tetapi kecepatan hewan peliharaan jiwamu terbatas. Ini masih masalah kekuatan, Tuan Muda, berhati-hatilah dalam mengikuti teknik. Li Tua tiba-tiba berteriak. Mendengar peringatan dari Pak Tua Li, jantung Cumu tiba-tiba berdebar kencang. Memang, serangan serigala teror tidak berakhir. Setelah serigala teror menyelesaikan serangan cakarnya, ia mengangkat kepalanya ke atas dan melolong. Aura binatang buas menyapu serigala teror fase ke-9 bagaikan angin, tanpa terlihat membuat tubuh serigala teror terasa lebih besar. Raungan serigala terdengar lagi. Serigala teror fase ke-9 yang diselimuti aura tiba-tiba menghilang. Angin aneh mendekat, menyebarkan aura tebal seperti binatang buas ke seluruh radius 100 meter. Selusin bayangan serigala hitam melesat keluar, penuh dengan keganasan, menyerang Mosie, dan White Nightmare secara bersamaan. Puluhan bayangan serigala terbang tanpa pola. Kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan meninggalkan bekas cakaran yang tajam. Seketika, semua yang berada dalam radius 110 meter menjadi wilayah kehancuran bagi bayangan serigala ini. Tanah, batu, tebing, kayu, terkoyak, hancur, tercabik. Menghadapi teknik sekuat itu, Cumu tak dapat lagi membuat penilaian sadar apapun, dan hanya mampu menunggangi Night Thunder Dream Beast saat mereka menghindar dalam bayang-bayang pasir beterbangan. Kilatan dingin melintas di depan Cumu dan Night Thunder Dream Beast. Night Thunder Dream Beast telah mengeluarkan Night Dance, namun tubuhnya masih ditandai oleh banyak goresan dalam, mengeluarkan darah terus-menerus. Cumu telah merapal mantra untuk melindungi dirinya dan Night Thunder Dream Beast dengan Natural Wood Armor. Kecuali jenis pertahanan ini tidak mungkin benar-benar menghentikan serangan teror Wolf tahap ke-9. Bahkan Cumu memiliki beberapa bekas luka berdarah pada dirinya sendiri. Dengan terlukanya Cumu dan Night Thunder Dream Beast, Mosie dan White Nightmare pun tak bisa tinggal diam. Darah mengalir keluar dari tubuh Cumu dan hewan peliharaan jiwanya seperti air mengalir. Rasa darah segera menyebar ke udara, menambah perasaan ancaman kematian. Teknik teror Wolf tahap ke-9 memiliki efek merobek darah. Pembuluh darah Cumu, Night, dan Mosie semuanya robek. Cumu harus segera menghentikan pendarahan luka mereka atau kekuatan hidup mereka akan cepat habis karena darah, menyebabkan mereka kehilangan kekuatan bertarung. Pada saat ini, Cumu tidak ingin menyimpan obatnya. Obat penyembuh senilai 500.000 emas itu dengan tegas diberikannya kepada dirinya sendiri dan Night Thunder Dream Beast. Hal terbaik tentang obat penyembuhan luka tingkat 8 adalah obat tersebut dapat digunakan selama pertempuran. Obat tersebut, setelah ditelan langsung, dapat secara otomatis mencari luka pada manusia dan hewan peliharaan jiwa serta menyembuhkan daerah tersebut. 500.000 gold cukup untuk membeli soul pad peringkat komandan. Namun, dalam pertempuran yang berbahaya seperti itu, seorang soul master tidak akan keberatan dengan pengeluaran seperti itu. Malam, mimpi hancur, mimpi buruk datang. Hui. Tanduk mimpi Night Thunder Dream Beast berkilauan dengan cahaya gelap yang istimewa. Cahaya ini seperti riak tak terlihat yang menyebar dari tanduk Night Thunder Dream Beast menuju wilayah penyerang teror Wolf fase ke-9.
Ketika Nightmare Ascens sepenuhnya mencapai wilayah serangan teror Wolf, kekerasan akhirnya menunjukkan tanda-tanda berhenti. Puluhan bayangan menakutkan perlahan berubah menjadi aura seperti binatang buas yang menghilang bersama angin. Tubuh asli serigala teror tahap ke-9 juga perlahan terlihat di tengahnya. Malam, terus kendalikan. Cumu melihat teknik Night Thunder Dream Beast berhasil, dan dia segera melompat dari tubuh Night Thunder Dream Beast. Membiarkan Night Thunder Dream Beast menggunakan teknik iblisnya untuk mengendalikan teror Wolf fase ke-9. Kau harus bertahan 2 detik, kata Cumu padanya. Hui, Night Thunder Dream Beast tahu ini adalah kuncinya. Melompat ke depan, ia mengambil risiko saat ia mendekati teror Wolf tahap ke-9. Teknik mental iblis semakin kuat saat mereka semakin dekat. Fase dan tahap Night Thunder Dream Beast terlalu rendah. Nightmare Ascens-nya paling-paling hanya bisa menghentikan teror Wolf sedetik. Detik lainnya harus terjadi melalui teknik yang berbeda, dan itu harus berhasil. Night Thunder Dream Beast mengeluarkan Extreme Speed dan terbang melewati wajah Nin Pace Terror Wolf. Tirade Dream, yang dapat merangsang pikiran lawan, telah dikeluarkan. Wow. Gagal, teknik Tirade Dream jelas tidak berhasil. Serigala teror itu mengeluarkan raungan marah, dan langsung menyerang binatang mimpi guntur malam. Tubuh teror Wolf tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, deretan gigi putih besar muncul di samping Night Thunder Dream Beast. Gigi-gigi dingin berkilau ini cukup untuk mencabik Night Thunder Dream Beast menjadi 2. Teknik yang hampir mencapai peringkat ke-9. Begitu terkena, Night Thunder Dream Beast pasti mati. Bayangan, tarian malam, kata Cumu ketakutan. Night Thunder Dream Beast bergegas masuk ke dalam bayangan. Puci. Mulut besar itu masih menggigit. Warna merah yang menyilaukan menyembur keluar lagi. Meskipun Night Thunder Dream Beast telah menghindar, semburan darah yang besar masih keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Cumu jelas bisa merasakan Night Thunder Dream Beast kehilangan nyawanya dengan cepat dan melemah. Night Thunder Dream Beast terluka parah. Cumu sendiri merasakan keringat dinginnya menetes deras. Jika bukan karena kekuatan mentalnya yang terus-menerus melacak bayangan, serangan itu saja akan langsung membunuh Night Thunder Dream Beast. Cumu sama sekali tidak berani kehilangan fokus. 2 detik telah diraih. Cumu menggunakan suara gemetar saat ia memerintahkan Mosie, diagram rubah neraka 5 malam. Bab 332, Amarah Haus Darah, waktunya malaikat maut. Mosie melolong panjang, lalu tiba-tiba bertambah cepat. Dalam proses percepatan, tubuh perak Mosie bersinar dengan cahaya perak. Di antara kedipan ini, tubuh Mosie menjadi kabur, dan dia dengan cepat terbagi menjadi 5 bayangan rubah neraka berekor 9. 5 rubah neraka mengunci serigala teror fase ke-9. 45 ekor perak dan megah mereka mulai menari, masing-masing mengejar serigala teror fase ke-9. Serigala teror tahap ke-9 dengan cepat menyadari kekuatan teknik tingkat ke-8 Mosie dan mulai berlari cepat, mencoba menghindari serangan dahsyat Mosie. Puluhan ekor perak menari-nari dan memenuhi seluruh ruang, berubah sepenuhnya menjadi wilayah 9 ekor rubah neraka milik Mosie. Bahkan jika serigala teror tahap ke-9 itu sangat cepat, ia tetap tidak dapat melarikan diri dari kejaran 45 ekor rubah. Dan akhirnya masih terkunci oleh 45 ekor panjang. Perak seperti bulan berkedip, saat 45 ekor perak berubah menjadi rantai berkualitas perak. Saat 5 bayangan rubah neraka berlari ke arah yang berbeda, rantai perak ini terkunci erat. Beng, ben, beng. Suara tulang yang ditarik terdengar dengan kuat. Serigala teror tahap ke-9 itu seperti tahanan yang marah, saat ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menghentikan jantung. Mimpi buruk putih, menghancurkan hati. Dengan kesempatan ini, Cumu harus memberikan serangan mematikan kepada serigala teror tahap ke-9 ini. Api iblis muncul di tubuh White Nightmare, membakar bersih tubuh iblisnya. Detik berikutnya, di samping tubuh serigala teror tahap ke-9, api iblis putih mulai menyala. Iblis jahat yang mengendalikan energi tipe lain muncul seperti malaikat maut. Cakar iblis yang mematikan itu menjulur tepat ke tubuh serigala teror tahap ke-9, mengancam untuk menghancurkan kristal jantungnya. Serigala teror tahap ke-9 kembali mengeluarkan raungan marah.
Keempat anggota tubuhnya mencengkeram tanah dan, dengan energi tipe binatang buasnya yang kuat, dengan paksa mematahkan 45 rantai ekor perak Mosie. Dasar, dasar, dasar. Kekuatan otot serigala teror itu jauh lebih kuat daripada Mosie. Meskipun 45 ekor sangat kuat, mereka tetap tidak dapat benar-benar mematahkan tulang-tulang serigala teror, malah menyebabkan ekornya mulai patah. Salah satu dari 5 bayangan rubah inferno itu nyata. Setelah 10 ekornya patah dengan paksa, Mosie dengan cepat menarik kembali ekornya. Tanpa ikatan Mosie, kepala serigala teror itu menoleh, dan menatap dingin ke arah mimpi buruk putih yang hendak menggunakan jantung pemusnahnya. Obliterating Heart milik White Nightmare butuh waktu untuk pulih. Namun, Terror Wolf tidak memberinya kesempatan, menghantamkan kaki depannya ke tanah dengan keras. Perangko pecah. Kekuatan jurus Shattering Stem milik Terror Wolf lebih dari 10 kali lipat kekuatan Sanye. Ketika cakar serigalanya mengeluarkan kekuatan binatang buas yang gila ke tanah, seluruh tanah mengeluarkan erangan. Hong! Saat berikutnya, terdengarlah suara gemuruh yang besar. Segala yang ada dalam jarak 50 meter hancur berkeping-keping oleh organisme yang mengerikan itu, menyebabkan retakan menyebar lebih jauh. Obliterating Heart milik White Nightmare tidak berhasil, malah terlempar jauh, menggelapkan api iblis di tubuhnya. Hati Cumu hancur. Cap kuat ini memberikan White Nightmare beberapa kerusakan. Jika White Nightmare kehilangan kekuatan bertarungnya, tanpa hewan peliharaan jiwa untuk menghadapi serigala teror tahap ke-9 sendirian, Cumu harus segera melarikan diri. Tidak. 100 meter jauhnya, White Nightmare perlahan berdiri. Setelah api iblis putih tingkat menengah di tubuhnya melemah, ia mulai menyala terang lagi. Kebencian dingin mulai memancar ke sekelilingnya. Pengumpulan kebencian. White Nightmare kehilangan sebagian kekuatan bertarungnya setelah terluka, tetapi dengan cepat memulihkan sebagian menggunakan Resentment Gathering. Selama ia dapat mempertahankan kekuatan bertarungnya, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk menang. Cumu tahu bahwa iblis putih itu sudah terprovokasi. Orang yang keras kepala seperti itu tidak akan pernah membiarkan orang lain menjadi lebih kuat darinya. Hambatan sekecil itu pasti tidak akan membuat raja kelas menengah ini mundur. Mimpi buruk putih mengeluarkan hantu iblis, dan berguling dengan api iblis putih saat ia kembali mendekati serigala teror fase ke-9 secara langsung. Serigala teror tahap ke-9 baru saja menahan teknik rubah neraka 5 malam milik Mosie, jadi tulang-tulangnya pasti terluka. Cumu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi serigala teror luka yang benar-benar mengancam. Ning, sebuah perjanjian jiwa terdengar dan Cumu menarik kembali binatang mimpi guntur malamnya ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya, memanggil peri udara es-nya di depannya. Tarian udara es, perintah Cumu. Ling, peri udara es muncul dan segera bertarung. Kristal-kristal es berwarna biru muda muncul di udara. Saat peri udara es mengendalikan tipe es, ia dengan cepat membeku di dekat lingkungan serigala teror fase ke-9. Menyebabkan seluruh tanah menjadi dingin dan memberikan sedikit halangan pada serigala teror fase ke-9. Serigala teror tahap ke-9 sudah memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Merasakan lingkungan di dekatnya menjadi dingin, tatapannya dengan cepat tertuju pada Ning yang terus-menerus mengeluarkan teknik tipe es. Pengalaman bertarung serigala teror ini sangat kaya. Menyadari bahwa hewan peliharaan jiwa unsur memiliki kemampuan penghancur yang kuat, ia segera menyerah melawan Mosie dan White Nightmare di depannya dan berlari langsung menuju peri udara es. Ning, diam. Ling. Tubuh transparan peri udara es mulai berputar di tempatnya. Pada rentangnya, dengan itu sebagai pusatnya, kristal-kristal es yang menjulang tinggi mulai menutupi segalanya, menyebabkan sekelilingnya membeku sepenuhnya. Tak lama kemudian, 60 meter di sekitar peri udara es telah berubah menjadi es yang menjulang tinggi. Tanah, batu, pasir, semuanya seperti lukisan putih besar. Namun, kekuatan beku masih belum dapat menghentikan teror wolf fase ke-9 yang gila. Ia berlari dengan gila dan cepat, langsung menghancurkan energi beku es. Cakarnya yang menakutkan menghancurkan bongkahan es yang menjulang tinggi. Ling. Menghadapi serangan teror wolf fase ke-9, peri udara es menunjukkan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hampir tanpa mengucapkan mantra apapun,
dinding demi dinding es berdiri di dalam area putih. Di dalam dinding es, ada juga pantulan cahaya aneh. Cumu segera menyadari teknik apa yang akan digunakan peri udara es. Karena seluruh perhatian serigala teror tertuju pada peri udara es, ini adalah kesempatan bagi Mo Xie dan White Nightmare untuk menyalurkan teknik mereka. Mo Xie, ritual api surgawi api kerajaan. Mimpi buruk putih, ritual api surgawi iblis putih. Cumu menceritakan dua hewan peliharaan jiwanya yang paling kuat. Ni, tubuh White Nightmare tiba-tiba terbakar hebat, dan aura api iblis dingin merajalela. Wu, api kerajaan ganda milik Mo Xie mulai menyala. Api dengan tekstur dan warna yang berbeda saling berpotongan, mengirimkan panas kemana-mana. Ritual api surgawi. Cumu juga merapal mantranya, dan api iblis putih yang lebih mengerikan mulai membakar tubuhnya. Di langit yang berlumpur, 3 sinar cahaya terpisah jatuh, menyerang tepat di lokasi peri udara es. Serigala teror berlarian dengan gila, bertindak seolah-olah ingin memberikan pukulan mematikan kepada peri udara es yang lemah. Namun, ketika organisme licik ini mendekati 10 meter dari peri udara es, matanya yang terlatih dengan baik dengan cepat menyadari keanehan pada peri udara es, seolah-olah tubuh itu tidak nyata. Serigala teror tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat 3 sinar api besar jatuh dari langit. Hewan licik ini telah menyadari bahayanya. Ia benar-benar dengan paksa mengalihkan momentumnya untuk menghentikan serangannya terhadap peri udara es dan malah berlari ke arah lain, ingin keluar dari jangkauan serangan kuat ini. Beng! 3 teknik digabungkan dan akhirnya jatuh ke tanah. Seketika, seluruh tanah amblas. Serigala teror tidak dapat lagi menghindari efek besar dari teknik tersebut, dan jatuh bersama tanah. Weng! Bagaikan auman naga, dari bawah tanah keluar 3 naga api yang melingkari wujud mereka yang menyala-nyala, melesat melewati ratusan meter dan terbang di sepanjang berkas cahaya lurus. Naga api putih adalah yang terkuat dari ketiganya. Ketika energi api yang menyakitkan memasuki jiwa serigala teror, itu menyebabkan kerusakan yang paling besar. Kedua, api darah merah dan darah bagaikan naga terbang melalui api dan menembus tubuh serigala teror, membakar darahnya. Terakhir, naga merah tua, yang membakar langsung tubuh serigala teror dengan api jahat bersuhu tinggi. Teknik terkuat Cumu, yang menggabungkan 3 api yang berbeda, seharusnya sudah mencapai tingkat ke-9. Teknik tipe api tingkat ke-9 seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditoleransi oleh serigala teror tahap ke-9. Dari tengah 3 naga api langit terdengar lolongan menyakitkan dari serigala teror fase ke-9. Dibakar oleh ritus api surgawi, kekuatan serigala teror pasti akan turun setidaknya 20%. Tuan muda, serigala teror memiliki transformasi berserk haus darah. Anda telah melukainya untuk menurunkan kekuatan bertarungnya, tetapi ia pasti dapat menggunakannya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Kekuatan bertarungnya kemungkinan besar dapat mencapai 120%. Namun, selama Tuan Muda dapat bertahan melewati transformasi ini, serigala teror ini akan menjadi Tuan Muda. Kata Li Tua. Memang, serigala teror yang marah tidak semudah itu dibunuh. Saat ritual api surgawi lenyap, mata dalam serigala teror sepenuhnya berkaca-kaca dengan warna merah darah, menyebabkan serigala teror fase ke-9 menjadi lebih menakutkan. Serigala teror itu langsung menghilang sepenuhnya. Kali ini, Cumu benar-benar tidak bisa menebak gerakan makhluk itu. Hati Cumu menegang, tepat saat ingatan jiwanya telah menangkap organisme kejam ini, ia telah muncul di hadapan White Nightmare. 12 cakar telah dilepaskan dalam waktu 2 detik. White Nightmare tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sebelum tubuhnya terkoyak dengan banyak tanda hitam. Sebagian besar api iblis putihnya benar-benar padam. Pertahanan White Nightmare di hadapan Bloodthirsty Berserker Transformation Terror Wolf ini tidak berguna. Tepat saat White Nightmare hendak berubah menjadi tumpukan api iblis putih yang samar. Teknik Ice Air Fairy dan Mo Xie akhirnya berhasil menenangkan dan menyelamatkan White Nightmare yang terus-menerus menyerang. Namun, selama cakar ketiga jatuh pada White Nightmare, jiwa apinya pasti akan menghilang secara permanen. Mimpi buruk putih, kembalilah. Cumu tidak berani ragu, memanggil iblis putih kembali ke tempatnya. Zan Ye,
Cumu dengan cepat memanggil Zhan Ye. Sekarang, mungkin hanya kekuatan hidup terkuat dan kelahiran kembali anggota tubuh yang patah Zhan Ye yang bisa bertahan dari transformasi berserker haus darah milik serigala teror ini. Bab 333. Kemenangan berlumuran darah bagian 1. Pada tahap keempat fase ketujuh dengan 6 kali jumlah kekuatan hidup normal. Kekuatan hidup Zhan Ye saat ini lebih dari 2 kali lipat prajurit pertempuran pohon iblis tahap ke-9 fase ketujuh. Meskipun pertahanannya sedikit lebih rendah, Cumu yakin bahwa mungkin tidak menjadi masalah untuk bertahan melawan serangan serigala teror fase ke-9. Zhan Ye adalah petarung gila yang tidak peduli apakah lawannya kuat atau lemah. Menghadapi serigala teror tahap ke-9, bahkan tanpa perlu perintah Cumu, harimau tempur berwarna tinta itu menerkamnya dengan liar, saat paku pelindung tinta melesat dengan menakutkan. Serigala teror saat itu sedang dalam kondisi haus darah dan tidak bisa menghindar seperti biasanya. Ketika Zhan Ye menyerangnya, serigala teror membiarkan duri-duri tinta melesat di kulitnya sementara cakar serigalanya yang buas mencakar leher Zhan Ye dengan ganas. Ia ingin memenggal kepala Zhan Ye. Bakat bawaan tipe serangga milik Zhan Ye muncul pada saat ini dan, saat hendak menyerang, Zhan Ye meringkuk, duri-duri baju zirah tintanya yang mengabaikan baju zirah terlihat sepenuhnya di luar. Paku-paku baju zirah tinta berhasil menembus paha serigala teror. Sua. Hanya saja, bahkan sebelum efek korosi tipe gelap mulai menyebar, cakar kuat serigala teror menyapu kekuatan binatang tak terbatas yang dengan ganas memukul Zhan Ye. Kekuatan binatang itu bagaikan badai ketika cakar serigala itu jatuh dengan keras ke sasarannya sehingga kekuatannya menyebar dengan liar hingga sejauh 20 meter. Pai. Armor tinta di tubuh Zhan Ye hancur total karena kekuatan binatang buas. Bahkan paku armor tinta semuanya retak. Energi dahsyat itu membuat tubuh Zhan Ye terlempar beberapa puluh meter. Darah segar mulai menetes karena terlempar oleh kekuatan binatang buas yang kacau itu. Terluka parah hanya dengan satu serangan. Cumu awalnya mengira Zhan Ye akan mampu bertahan melawan 2 serangan teror wolf. Namun, dia tidak menyangka Zhan Ye akan melemah hanya dengan 1 serangan. Jika ada teknik lanjutan, Zhan Ye akan terbunuh sebelum bisa menggunakan Broken Limb Rebirth. Ning, Mo Xie. Cumu buru-buru memerintahkan peri udara es dan Mo Xie untuk menyerang. Zhan Ye yang terluka parah tergeletak di genangan darah di tanah. Sepasang matanya yang hitam diwarnai merah, dan aura berdarah mulai meletus, membentuk angin iblis yang berbenturan dengan angin dingin yang menggigit dari dataran tandus. Zhan Ye mengeluarkan raungan haus darah, dan tubuhnya mulai mengeluarkan cairan serangga dengan panik. Cairan serangga itu membuat lukanya sembuh dengan cepat sekaligus memulihkannya dalam baju besi hitam mengilap. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah pada baju besi hitam mengilap itu, lapisan aura iblis berdarah terlihat menyelimutinya. Hal itu menyebabkan Zhan Ye semakin terlihat mengamuk. Transformasi mengamuk haus darah. Melihat aura iblis berdarah muncul, Cumu segera mengungkapkan ekspresi gembira. Zhan Ye telah memahami teknik yang sama dengan serigala teror di saat yang genting, dan kekuatan bertarungnya langsung meningkat hingga 120%, setara dengan 2 tahap. Mencapai tahap ke-7 tahap ke-6. Efek dari murid darah ganas milik Cumu mirip dengan transformasi mengamuk haus darah, tetapi jika dia menggunakan murid darah ganas pada Zhan Ye, Cumu tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang tersisa untuk memanggil hewan peliharaan jiwa lainnya. Baru saja, Cumu ragu-ragu apakah akan meningkatkan fase Zhan Ye sebanyak 2 tahap dengan murid darah kekerasan dan tidak menyangka ia dapat memahami teknik ini sendiri. Dalam pertarungan melawan teror wolf, peningkatan kekuatan sebesar 20% ini hanya akan membuat Zhan Ye menerima lebih sedikit kerusakan. Tetapi dalam pertarungan dengan Soul Pet dengan fase dan tahap yang sama, Bloodthirsty Berserk Transformation milik Zhan Ye akan menjadi titik krusial dalam pertarungan. Yang terpenting, recoil yang dialami saat menggunakannya akan hilang setelah menggunakan Broken Limb Rebirth. Ini adalah teknik yang sempurna untuk Zhan Ye. Setelah terlahir kembali, kekuatan hidup dan kekuatan bertarung Zhan Ye kembali ke puncaknya. Termasuk efek transformasi berserk haus darah, kekuatannya mencapai 120% dari normal. Paku pelindung tinta.
Cumu tahu bahwa serigala teror tahap ke-9 transformasi mengamuk haus darah sedang dalam kondisi yang tidak bisa menghindar. Jadi Cumu harus memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan lebih banyak kerusakan padanya. Ho ho! Zhan Ye mempercepat langkahnya dan menyerangnya. Tubuhnya melengkung sekali lagi dan duri-duri tajam menusuk tubuh serigala teror. Serigala teror itu saat ini mengejar Mo Xie yang telah menggunakan Nine Tail Confuse. Melihat tubuh penuh duri itu muncul, sekilas amarah terlihat di kedua pupil merahnya dan ia menggunakan teknik Vicious Devour yang telah digunakan sebelumnya untuk melukai Night Thunder Dream Beast. Zhan Ye mengabaikan teknik yang digunakan serigala teror, karena duri-duri baju zirahnya akan tetap menembus tubuhnya. Kali ini, Zhan Ye berhasil menuangkan kemampuan korosi gelap ke dalam tubuh hewan peliharaan jiwa yang kuat dan melemahkan pertahanannya. Sila! Gezi! Tiba-tiba, suara yang menusuk tulang terdengar saat deretan gigi pemburu dari Vicious Devour turun. Daging Zhan Ye terbelah dan gigi pemburu yang mengerikan menggigit dan mematahkan tulang-tulang di bagian bawah tubuhnya. Daging beterbangan di mana-mana dan darah menetes ke tanah. Kemudian pemandangan mengerikan dari anggota tubuh dan tulang yang patah mulai bergelantungan ditiup angin kencang. Sepertiga tubuhnya telah digerogoti. Ini menunjukkan kekuatan gigitan yang mengejutkan sekaligus gambaran yang dipenuhi darah. Ho ho! Zhan Ye akhirnya tidak dapat lagi menahan rasa sakit luar biasa, dan mengeluarkan raungan keras dan marah. Mo Xie, tubuh Cumu bergetar. Rasa sakit yang luar biasa tampaknya berada di tubuhnya sendiri, membuat area tubuhnya di bawah pahanya kejang. Menyadari bahwa nyawa Zhan Ye dalam bahaya, Mo Xie tidak berani ragu dan 9 ekornya mengikat serigala teror fase ke-9. Palu ekor 9. Kekuatan 9 ekor meletus dan mengangkat serigala teror fase ke-9 sebelum menghantamnya dengan keras ke tanah. Sebuah lubang besar tercipta di tanah. Cumu tidak ragu-ragu dan langsung mensubscribe channel Novel Donghua menggunakan Displacement Spectre, dan dengan tergesa-gesa muncul di samping Zhan Ye yang terluka parah. Dia menggunakan obat seharga 5 juta koin emas pada Zhan Ye. Area di bawah pantat Zhan Ye telah menghilang, dan pemandangan pembantaian yang menyedihkan itu membuat hati Cumu sakit. Dia agak menyesal telah dengan gegabah melawan serigala teror tahap ke-9. Cairan serangga kelahiran kembali merembes keluar dari bagian tubuh Zhan Ye yang terluka. Kali ini, kecepatan kelahiran kembali Zhan Ye tidak secepat sebelumnya karena tulang, daging, kulit, dan baju besi semuanya harus direkonstruksi. Mo Xie, Ning, hadapilah selama 3 detik. Cumu tahu bahwa Zhan Ye membutuhkan setidaknya 3 detik untuk menyelesaikan Broken Limb Rebirth kali ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan 3 detik itu, hidupnya mungkin akan berada dalam bahaya. Five Fox Phantom digunakan sekali lagi dan Mo Xie berhadapan langsung dengan Terror Wolf. Setiap kali, Mo Xie berhasil lolos dari cakar mematikan Terror Wolf, menyebabkan rasa takut membuncah di hati seseorang. Mo Xie terbukti sebagai hewan peliharaan jiwa dengan pengalaman bertarung yang paling melimpah. Mengandalkan kemampuan menghindar yang kuat dan teknik psychedelic Nine Tail Confuse, Mo Xie mampu menunda 3 detik yang fatal ini hanya dengan mengorbankan beberapa luka yang tidak terlalu serius. Ho ho ho! 3 detik kemudian, Zhan Ye akhirnya menyelesaikan Broken Limb Rebirth. Fase ke-7, tahap ke-8. Ketika Zhan Ye mengeluarkan raungan, Cumu merasa bahwa tahapnya telah meningkat. Luka yang mematikan kali ini secara tak terduga telah memungkinkan tahap Zhan Ye meningkat 2 kali lipat. Mo Xie, mundur. Mo Xie telah melakukannya dengan sangat baik dan sisanya akan diserahkan kepada Zhan Ye yang kekuatannya baru saja meningkat. Mo Xie menggunakan Nine Tail Confuse dan dengan cepat lolos dari kejaran Terror Wolf. Melihat Cumu melemparkan obat penyembuh tingkat 8 padanya, dia dengan cepat menelannya, mencegah darah terus mengalir dari lukanya. Ho 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 ho! Api peperangan membakar lebih hebat lagi. Bahkan dengan paku-paku pelindung tinta yang dapat mengabaikan pertahanan, serangan Zhan Ye kali ini lebih dahsyat dengan sedikitnya 2 paku pelindung tinta menembus tubuh serigala teror. Racun gelap menggerogoti kulitnya. Zhan Ye membuat serigala teror itu terkejut sekaligus marah sekali lagi. Kali ini, ia tampaknya telah memutuskan untuk membunuh Zhan Ye saat itu juga,
karena ia sama sekali mengabaikan serangan api dan es Mosie dan peri udara es. Sebaliknya, ia menyerang Zhang Ye dengan kejam. Kekuatan Zhang Ye telah meningkat ke tahap ke-7 dan ke-8, termasuk kekuatan hidup 6 kali lipat rata-rata, meskipun pertahanannya sedikit lebih rendah. Kemampuannya untuk bertahan terhadap serangan telah sepenuhnya melampaui mimpi buruk putih. Kecuali serigala teror menyimpan kekuatannya selama 2 detik sebelum melepaskannya, ia tidak akan dapat langsung membunuh Zhang Ye. Terlebih lagi, Chu Mu sama sekali tidak akan memberikan serigala teror 2 detik yang dibutuhkannya. Dalam waktu berikutnya, ia hanya perlu menguras habis serigala teror hingga transformasi Berserk Haus darahnya berakhir dan pertarungan akan berakhir. Kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Akhirnya, ketika Zhang Ye menggunakan Broken Limb Rebirth ke-6-nya, Terror Wolf telah mencapai kondisi yang jelas-jelas melemah. Arwah yang ganas dan kejam di tubuhnya perlahan mereda. Chu Mu telah menunggu momen ini. Mosie, kembalilah. Prajurit perang pohon iblis, makanlah. Chu Mu dengan tegas memanggil Mosie kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya dan memanggil prajurit perang pohon iblis. Chu Mu tidak memanggilnya sebelumnya karena meskipun tekniknya banyak dan sangat efektif dalam membatasi hewan peliharaan berjenis binatang, kecepatan serigala teror terlalu cepat. Termasuk cakarnya yang kuat, serangan prajurit perang pohon iblis menjadi hiasan belaka. Karena kecepatannya yang lambat, ada kemungkinan besar ia akan langsung terluka parah setelah dipanggil. Namun saat ini, kecepatan Terror Wolf telah berkurang drastis akibat efek samping dari Bloodthirsty Berserk Transformation, dan kekuatan hidupnya yang terkuras. Pertahanannya juga telah terkikis oleh paku-paku armor tinta milik Zhang Ye. Pada saat ini, berbagai teknik prajurit perang pohon iblis dapat secara perlahan melelahkan serigala teror sekaligus mencegahnya melarikan diri. Bagus sekali, seperti ini saja. Jangan tidak sabar. Kekuatan penghancur prajurit pohon iblis tidak sekuat Mosie, tetapi memanggilnya saat ini sangatlah cerdas. Ia sangat hebat dalam melelahkan serigala teror yang semakin lemah hingga mati. Sebuah gerakan yang sangat berpengalaman. Puji Li Tua. Banyak pelatih Soul Pet muda, saat situasi pertarungan menguntungkan mereka, tidak akan mampu menahan ketidaksabaran yang terpendam dalam hatinya dan buru-buru melancarkan serangan cepat. Serangan gila semacam ini mungkin akan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Tetapi juga sama berbahayanya karena makhluk itu bisa saja berpura-pura dalam keadaannya atau mungkin sedang mempertahankan kekuatannya. Satu kesalahan ceroboh saja, dan pelatih hewan peliharaan jiwa itu akan menerima pukulan telak. Chu Mu benar-benar berpengalaman dalam hal ini. Ketika dia jelas tahu bahwa dia memiliki keuntungan, dia tidak akan membiarkan kegembiraan kemenangan menguasai dirinya. Sebaliknya, dia memilih untuk membiarkan prajurit pohon iblis bertarung di pertempuran terakhir untuk menjamin bahwa makhluk ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau membalas. Bab 334, Kemenangan Berlumuran Darah Bagian 2. Setelah pertahanannya dirusak oleh Zhang Ye, pertahanan kulit serigala teror turun drastis. Chu Mu mengendalikan 3 hewan peliharaan jiwanya dengan kesabaran yang luar biasa, bertarung melawan serigala teror hingga akhir. Meskipun Terror Wolf berada dalam kondisi lemah, komandan fase ke-9 tetap tidak mudah dibunuh, dan ada beberapa kali ia hampir kabur. Penjara jari kayu, 10 jari prajurit perang pohon iblis menancap ke tanah. Serigala teror yang semakin melambat tidak dapat menghindarinya, dan terjebak dengan kuat di penjara jari kayu prajurit perang pohon iblis, sebelum akhirnya terjepit ke tanah. Paku-paku pada baju zirah tinta Zhang Ye menusuk tubuhnya sekali lagi, menjatuhkan baju zirahnya yang telah melemah ke tingkat yang lebih rendah lagi. Susunan pedang SS yang menjulang. Peri udara es mengoperasikan esnya yang menjulang tinggi. Dan partikel-partikel es yang sangat kecil dan menjulang tinggi mengembun di kepalanya untuk membentuk pedang es yang menjulang tinggi sepanjang 10 meter. Mereka melayang dengan penuh intimidasi di udara. Hamparan. Di antara 30 pedang es, terbentuklah susunan pedang es lainnya. Saat peri udara es mengendalikan 60 pedang, mereka terbang dengan penuh semangat menuju serigala teror tahap ke-9. Peri udara es menjadi sumber kerusakan paling penting, dan sebagian besar luka di tubuh serigala teror disebabkan oleh teknik tipe esnya. Kali ini, peri udara es melancarkan serangan mematikan. Ketika 60 pedang itu jatuh,
serigala teror tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Akhirnya, tubuhnya terkoyak oleh cakar pembelah surgawi milik Zhan Ye yang marah dan darah segar mengalir keluar dari tubuhnya. Prajurit perang pohon iblis, pertahankan kendalimu. Zhan Ye, teruslah menyerang. Pengalaman bertarung selama bertahun-tahun memberitahu Cumu bahwa sebelum benar-benar memastikan lawannya telah tewas, dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Benar saja, saat Zhan Ye hendak mencabik-cabik tenggorokan serigala teror itu, tiba-tiba serigala itu bangkit dan berusaha membunuh Zhan Ye lewat serangan balik. Prajurit pohon iblis telah menyiapkan akarnya, dan sebelum serigala teror itu tumbuh sepenuhnya, tubuhnya telah terikat oleh akar yang tak terhitung jumlahnya. Dari dalam akar-akar ini, muncul duri-duri tajam yang tak tertandingi yang membelah kulitnya dalam-dalam. Selama pertahanannya terpotong, prajurit pertempuran pohon iblis dapat menggunakan penyerapan kekuatan hidup. Serigala teror itu sudah berada dalam kondisi lemah, dan setelah satu putaran penyerapan cepat oleh prajurit pertempuran pohon iblis, ia kehilangan seluruh kekuatannya dan tergeletak tak berdaya di dalam rangkaian akar prajurit pertempuran pohon iblis yang tak terhitung jumlahnya. Peri udara es melancarkan serangkaian teknik tipe es lagi padanya. Akhirnya, Zhan Ye menggunakan cakar pembelah surgawi, mencabik-cabik tenggorokan serigala teror itu. Kali ini, teror wolf fase ke-9 sudah sepenuhnya berada di jalur menuju kematian. Tubuhnya yang babak belur mulai bergerak-gerak kecil sebelum langsung membeku karena teknik tipe es milik peri udara es. Akhirnya, ia kehilangan semua tanda kehidupan. Akhirnya mati. Setelah memastikan serigala teror itu mati, Cumu menghela napas panjang lega. Kalian semua datanglah dan minumlah obat. Cumu tidak langsung pergi ke mayat serigala teror. Sebaliknya, ia memanggil semua hewan peliharaan jiwanya di sebelahnya dan menggunakan obat-obatan mahal untuk menyembuhkan mereka. Selama pertarungan, Cumu telah menghabiskan hampir 30 juta untuk obat-obatan. Ini pada dasarnya adalah pengeluaran obat-obatan selama 1 bulan. Di dunia yang membingungkan tingkat ke-7, sangat jarang dia akan menghadapi situasi di mana nyawa hewan peliharaan jiwanya akan berada dalam bahaya. Selain itu, Cumu selalu dapat dengan mudah menghadapi hewan peliharaan jiwa yang berbahaya ini sambil juga dengan sengaja menghindari hewan peliharaan jiwa yang tidak dapat dikalahkannya. Akan tetapi, saat berhadapan langsung dengan hewan peliharaan jiwa yang kekuatannya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi, Cumu baru merasakan sensasi mengerikan dari kehancuran total jika dia sedikit saja kurang waspada. Semua hewan peliharaan jiwa Cumu telah mensubscribe channel Novel Donghua, bertarung sekali. Dan kekuatan jiwa Cumu telah terkuras sepenuhnya sementara hewan peliharaan jiwanya mengalami berbagai tingkat cedera. Yang terluka paling parah adalah White Knight Mare, karena ia telah bertarung melawan teror wolf dengan kekuatan penuh dalam waktu yang sangat lama. Ada banyak luka di tubuhnya, dan jika bukan karena resentment building yang mampu mempertahankan kekuatan tempurnya, pertarungan mungkin akan lebih sulit. Yang kedua adalah Night Thunder Dream Beast yang, untuk bertarung selama 2 detik, kakinya digigit sebagian besar. Meskipun Cumu telah memberinya obat penyembuh senilai 500.000 emas, butuh waktu 1 menit agar darahnya berhenti mengalir. Selain itu, dalam 1 menit ini, sudah cukup untuk melemahkan kekuatan hidupnya hingga 10 hingga 20%. Kekuatan hidup iblis pada dasarnya tidak terlalu kuat dan pendarahan menyebabkannya pingsan di ruang hewan peliharaan jiwa Cumu. Mungkin akan sangat sulit untuk kembali ke keadaan normal sebelum setengah bulan berlalu. Luka-luka di tubuh Mo Xie adalah yang paling parah karena dia telah bertarung paling lama. Mengandalkan kecepatan dan keunggulannya dalam menghindar serta banyaknya pengalaman bertarung, dia berhasil lolos dari cakar kematian teror wolf beberapa kali. Mo Xie tidak menerima luka yang mematikan, tetapi dia memiliki banyak luka tingkat menengah. Dari leher hingga ekornya, ada setidaknya selusin bekas luka berdarah sementara 7 dari 9 ekornya berdarah. Kenyataannya, Zhan Ye telah menderita kerusakan paling parah, menerima serangan 20 kali lebih banyak daripada White Knight Mare. Jika bukan karena teknik Broken Limb Rebirth yang kuat, Cumu pasti akan musnah kali ini. Pemusnahan total adalah sesuatu yang Cumu tahu bisa terjadi di beberapa titik selama pertarungan, tetapi akhirnya ia berhasil mencegah bencana ini. Melihat mayat serigala teror yang tak bernyawa, Cumu tiba-tiba tidak buru-buru pergi dan mengambil hadiah besar itu.
Sebaliknya, dia hanya menatap mayat komandan fase ke-9 untuk waktu yang lama. Aku baru saja memasuki dunia membingungkan tingkat 8, selain kegembiraan atas kemenangan, hati Chu Mu juga dipenuhi oleh emosi lainnya. Kekuatannya tampaknya jauh dari kata cukup. Hanya satu pertarungan saja sudah menguras seluruh kekuatan bertarungnya. Jika makhluk kedua dengan level ini muncul, dia dan hewan peliharaan jiwanya akan binasa di padang tandus dan akan terkikis oleh angin dan pasir hingga menjadi tumpukan tulang putih. Setelah beristirahat sejenak, Chu Mu akhirnya memanjat tembok yang rusak dan mengambil kristal unsur jenis batu. Kristal unsur jenis batu tingkat 8. Harganya sekitar 20 juta, Tuan Muda juga dapat memberikannya kepada Raja Hantu dan menaikkannya ke tahap ke-7, kata Li Tua. Chu Mu menganggukkan kepalanya dan menaruh hasil rampasan perang dari angin yang menantang ini ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya. Tidak, tidak. Raja Hantu di ruang hewan peliharaan jiwa tampak malu. Selama pertarungan ini, satu-satunya yang tidak ikut serta adalah dia. Namun, dia berhasil mendapatkan rampasan perang. Raja Hantu jelas sangat malu. Jangan khawatir, di masa depan ketika teman-temanmu membutuhkanmu, lakukanlah yang terbaik, hibur Chu Mu. Nong, sang Raja Hantu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Ho, tepat pada saat ini, Zhan Ye yang berdiri di samping Chu Mu tiba-tiba mengeluarkan dua raungan seolah-olah itu sengaja menunjukkan sesuatu kepada Chu Mu. Kau sudah berevolusi. Chu Mu berbalik dan langsung menemukan lapisan tinta mengilap muncul di tubuh Zhan Ye. Lapisan tinta mengilap membuat luka di tubuh Zhan Ye tampak lebih cepat sembuh, dan baju besi berwarna tinta itu pun tampak benar-benar baru. Fase ke-7, tahap ke-5. Tampaknya meningkatkan kekuatan bertarungmu dengan melawan mereka yang lebih kuat darimu jelas lebih cepat, kata Chu Mu. Faktor utama di balik evolusi hewan peliharaan jiwa adalah pertarungan tanpa henti untuk mengalahkan diri sendiri dan mengekstrak potensi spesies sepenuhnya dari diri sendiri. Tantangan terhadap mereka yang lebih kuat dari diri sendiri memiliki efek yang sangat nyata. Zhan Ye mengeluarkan raungan evolusi saat suara Mo Xie tiba-tiba bergema di benak Chu Mu. Mo Xie, kamu juga berevolusi. Gelombang kebahagiaan menyelimuti Chu Mu dan dia buru-buru menuangkan ingatan jiwanya ke dalam ruang hewan peliharaan jiwa Mo Xie. Memang, tahap ke-7 tahap ke-8 Mo Xie tercermin dengan kilau evolusi yang sama seperti milik Zhan Ye. Dalam pertarungan sebelumnya, saat menghadapi ancaman kuat dari teror Wolf, mungkin tidak ada waktu untuk berevolusi. Namun, setelah pertarungan berakhir, saat obat menyembuhkan luka-luka hewan peliharaan jiwa dan sedikit kekuatan fisik mereka kembali, mereka akan segera berevolusi. Fase ke-7 tahap ke-9. Setelah memperoleh jantung rubah neraka ekor 9, kamu dapat segera naik ke fase ke-8 tahap ketiga. Ketika saat itu tiba, kamu akan mampu bertahan. Chu Mu tertawa. Ho. Dengan peningkatan kekuatan Mo Xie, Zhan Ye mengeluarkan beberapa geraman pelan, seolah memberitahu Mo Xie bahwa ia akhirnya akan melampauinya. Dulu ketika mereka berhadapan dengan Zhan Ye, serangan Mo Xie mampu melukai Zhan Ye dengan parah. Namun, sekarang, kekuatan Zhan Ye perlahan mulai pulih. Sepertinya perlengkapan jiwa merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Chu Mu mengusap kepala logam Zhan Ye yang dapat disentuh dan berbicara pada dirinya sendiri. Chu Mu menemukan bahwa jika ia ingin melawan mereka yang lebih kuat darinya, Zhan Ye akan menjadi titik kritis yang paling penting karena hanya itu yang benar-benar dapat menahan serangan dari hewan peliharaan jiwa yang kuat itu. Selain itu, duri-duri armor tinta Zhan Ye sangat penting dalam mengikis pertahanan lawan. Jika Chu Mu ingin terus berada di dunia membingungkan tingkat 8 ini, ia harus memberi Zhan Ye perlengkapan bertarung bentuk penuh. Hanya dengan cara ini semua kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwanya tidak akan terkuras setelah satu pertarungan. Tuan Muda, mayat serigala teror tahap ke-9 masih memiliki banyak hal yang bisa digali. Kumpulkan barang-barang di tubuhnya dan Anda seharusnya bisa menjualnya seharga 10 juta. Kemudian Anda harus mendapatkan kembali uang untuk membeli obat-obatan terlebih dahulu, kata Li Tua. Chu Mu menganggukkan kepalanya dan mengumpulkan semua barang berharga dari serigala teror. Inti jiwanya, jeroan yang mengkristal, cakar serigala, gigi serigala, tulang serigala,
dan sebagainya bernilai sekitar 10 juta menurut perhitungan perkiraan Cumu. Sayang sekali jumlahnya tidak sebanding dengan biaya pengobatan sebesar 30 juta. Tuan muda, ketika Anda bertarung tadi, saya menemukan beberapa kristal unsur melewati tembok yang rusak yang jumlahnya seharusnya sekitar 50 juta. Namun, Anda harus pergi dulu dan menuju kota Tianxia untuk beristirahat terlebih dahulu. Jika Anda ingin memasuki dunia membingungkan tingkat 8 lebih jauh, Anda harus meningkatkan kekuatan rubah kecil Anda. Jika tidak, Anda akan menghabiskan semua kekuatan bertarung Anda seperti yang terjadi dalam pertarungan ini. Anda lebih baik melewati dunia membingungkan tingkat 7. Setidaknya dengan cara ini Anda tidak perlu sering beristirahat dan kembali untuk mengisi kembali persediaan, kata Li Tua. 50 juta, Cumu tertawa getir. Jika bisa, Cumu benar-benar ingin terus maju, tetapi saat ini kekuatan mental peri udara es hampir habis dan prajurit pohon iblis tidak memiliki banyak kekuatan fisik lagi. Hanya Zhan Ye yang bisa terus bertarung karena kemampuan pemulihannya yang kuat. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Cumu hanya bisa memanggil prajurit pohon iblis dan peri udara es kembali ke ruang hewan peliharaan jiwa mereka. Kemudian, ia menunggangi Zhan Ye kembali ke lembah yang sangat luas tempat ia mengikuti jalan yang aman menuju kota Tianxia. Bab 335, 10 tahun satu orang, tahta alam. Tuan muda, apakah Anda masih berencana untuk berlatih di Bewildering World peringkat ke-8? Tanya Li Tua. Tingkatkan kekuatan Mo Xie dan Zhan Ye sebelum membunuh jalan kembali. Kata Cumu dengan sangat tegas. Saya rasa sebelum Tuan muda datang, Anda harus memahami kekuatan beberapa ahli muda kota Tianxia. Ini akan membantu pelatihan Anda, kata Li Tua. Tinglan itu tingkatan apa? Binatang suci Lin Yin tingkat 7 itu seharusnya bukan hewan peliharaan jiwanya yang paling kuat. Cumu membuka mulutnya untuk bertanya. Ini, aku tidak tahu. Jika dia masih memiliki hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat, dia pasti akan menjadi peringkat pertama dan akhirnya akan mengejar hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar. Jika dia lebih konservatif dan mengejar harta karun peringkat kedua, maka dia akan menjadi ahli peringkat kedua. Tuan muda tidak memiliki kemungkinan besar untuk melampauinya dalam waktu sesingkat itu. Kata Li Tua, istana jiwa masih memiliki banyak ahli. Sekarang apa kekuatan dari 9 tuan muda itu? Tanya Cumu. Cumu adalah tuan muda ke-10, jadi pasti ada 9 orang sebelum dia. 9 tuan muda istana hewan peliharaan jiwa ini sepenuhnya mewakili posisi remaja tertinggi di istana jiwa. Dalam lingkungan yang begitu besar, semua kekuatan orang-orang ini jelas-jelas menggelikan. Dari 9 tuan muda kedua sangat malas, sedangkan tuan muda keempat fokus pada usaha lain. 7 lainnya semuanya sangat kuat. Beberapa telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa ada yang melihat mereka. Tuan muda tertua dari istana jiwa telah lama lulus dari generasi muda. Meskipun pria itu belum berusia lebih dari 30 tahun, dia tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran alam. Kata Li Tua, tidak berpartisipasi dalam pertempuran alam. Tanya Cumu penuh tanya. Hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar mungkin adalah sesuatu yang akan diperjuangkan oleh siapapun yang kuat. Tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Pangeran Istana Jiwa, yang merupakan tuan muda pertama, tujuannya telah lama melewati pertempuran alam. Dunia ini sangat besar, dan selalu ada orang-orang yang sangat kuat. Pangeran Istana Jiwa ini adalah salah satunya. Jika tuan muda dapat mencapai levelnya dalam 6 tahun, maka Li Tua mengusap kumisnya dan berkata dengan penuh arti. Jika aku punya kesempatan, aku benar-benar ingin mengenalnya. Cumu benar-benar ingin melihat seberapa kuat Pangeran Istana Jiwa ini. Tapi ngomong-ngomong, apakah Pangeran Istana Jiwa ini benar-benar tidak peduli dengan hewan peliharaan jiwa pangkat kaisar? Pasti ada peluang. Faktanya, bukan berarti dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran alam, faksi-faksi besarlah yang melarangnya untuk ikut serta, kata Li Tua. Kenapa? Tanya Cumu penuh tanya. Jika aku mengatakan bahwa pertempuran alam ini adalah permainan kontes yang paling bergengsi di generasi muda, maka orang ini mungkin akan merusak keseimbangan permainan ini, kata Li Tua. Wajah Cumu menunjukkan keterkejutan. Generasi muda benar-benar memiliki aura seperti itu.
Jangan terlalu banyak bertanya. Pangeran Istana Jiwa ini agak istimewa. Kau bisa menyingkirkannya dari daftar pesaingmu. Faktanya, tidak banyak orang di seluruh dunia hewan peliharaan jiwa yang akan memasukkannya ke dalam daftar itu. Kata Old Li. Baiklah, mari kita bicara tentang yang lain. Meskipun Cumu penasaran dan terkejut dengan Pangeran Istana Jiwa, dia belum benar-benar bertemu orang itu. Cumu tidak tahu seberapa konyolnya pria itu, jadi dia hanya bisa menyingkirkan orang itu dari pikirannya seperti yang disarankan Li Tua. Hehe, Tuan Muda, bekerjalah dengan keras. Mungkin setelah 6 tahun, Anda juga akan dilarang mengikuti kompetisi oleh faksi lain. Li Tua tersenyum dan berkata. Cumu terdiam. Cara bicara Li Tua sungguh aneh. Tuan Muda, pergilah ke Istana Jiwa dulu, aku sudah lama tidak berjalan-jalan di kota Tianxia. Biarkan aku bertemu dengan beberapa teman lamanya, lalu aku akan mengetahui perkiraan kondisi para ahli. Kata Li Tua. Cumu mengangguk dan berlari menuju kota Tianxia. Luasnya kota Tianxia sulit dijelaskan dengan kata-kata. Cumu berdiri sangat jauh dan melihat sebuah benteng kuno penuh kemegahan berdiri dengan hikmat di cakrawala. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi membentang lebih jauh ke tepi penglihatan seseorang tanpa akhir. Ketika Cumu melangkah masuk ke kota Li, dia sudah terkejut dengan ukuran dan kemegahannya. Kali ini, ketika dia melihat ukuran kota Tianxia, hatinya semakin berdebar-debar, tidak bisa tenang. Ini adalah kota kuno yang telah berdiri selama ribuan tahun. Ini adalah kota pertama di bawah langit. Berdiri dari jauh, Cumu sudah dapat merasakan kesungguhan di balik kemegahan, keabadian di balik kemegahan. Seperti orang bijak yang tak terhingga kebijaksanaannya, ia berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tanah yang luas ini, tidak pernah tumbang atau bahkan bergerak. Kuno, cerah, dan ramai. Saat Cumu mendekati kota itu, aura kota itu menjadi semakin pekat. Cumu bahkan merasakan tekanan dan kegembiraan yang berasal dari melihat tempat lahirnya para ahli manusia selama ribuan tahun. Itu seperti melihat seorang ahli yang telah lama dihormati, dan dia berjalan semakin dekat ke sana. Hanya ada satu kota seperti itu di bawah langit. Kata-kata kuno yang berliku-liku terukir dalam di tembok kota Tianxia. Hanya dengan beberapa goresan sederhana, aura agung kota itu terekam dengan sempurna. Memasuki ibu kota para ahli, orang bisa merasakan bahwa angin pun berbeda. Ketika Cumu berdiri di jalan, dia jelas merasakannya. Bukan hanya kesalahpahaman Cumu, tetapi juga keterkejutan dan emosi yang ditimbulkan oleh berbagai tunggangan kuat yang terbang melewati Cumu. Tanpa berjalan di sini, seseorang tidak akan pernah tahu betapa kecilnya dirinya. Ketika Cumu melangkah lebih dalam ke jalan-jalan seukuran alun-alun, Cumu segera melihat sebuah patung berdiri di tengahnya. Patung ini memiliki beberapa huruf yang diukir di atasnya. Patung itu adalah seorang pria. Pria ini memandang rendah setiap orang yang memasuki kota Tianxia. Pemahat itu telah meniru kesombongan dan kewibawaan pria itu di wajahnya dengan jelas. Ketika Cumu berjalan melewatinya, dia memang merasa kecil. Siapa dia? Seorang ahli kuno dari 1000 tahun yang lalu. Cumu menunjuk patung itu dan bertanya. Mampu berdiri di depan gerbang besar kota Tianxia, pria ini pasti memiliki nilai sejarah besar atau berstatus legenda. Seseorang yang bahkan tidak mengenal superior Li Hong, langka. Seseorang yang juga memuji ahli itu menoleh dan berkata dengan nada aneh. Cumu juga memiringkan kepalanya dan menatap remaja yang sombong dan kesepian itu. Dia tidak berbicara. Kalimat Cumu ini secara alami ditujukan kepada Li Tua. Nada bicara remaja ini membuat Cumu tidak tahu apakah itu provokasi atau sekadar keheranan dan kebingungan. Tepat saat Li Tua hendak berbicara, remaja di sampingnya perlahan menjelaskan. Namanya Li Hong dan bukan ahli dari ribuan tahun lalu. Dia masih hidup di suatu sudut dunia ini. Dia adalah tahta kerajaan yang diterima publik. Jika suatu hari, kekuatanmu cukup untuk membuat semua golongan takut melihat channel novel Donghua dan menghormatimu, maka dalam 10 tahun, seseorang akan menghancurkan patung ini dan mengukirmu di sana sehingga kau dapat memandang rendah puluhan ribu pelatih hewan peliharaan jiwa seperti semut di kakimu. Tahta kerajaan, ini adalah pertama kalinya Cumu mendengar kata itu. Namun, hanya dari kata-katanya saja, rasanya sangat mendominasi.
Tahta kerajaan, 10 tahun sekali. Mereka yang bisa berdiri di sana adalah mereka yang telah mencapai puncak piramida pelatih hewan peliharaan. Jutaan orang menjadikan tahta kerajaan sebagai impian utama mereka. Namun, hanya satu yang bisa mencapainya, satu setiap 10 tahun. Kata Li Tua. Cumu sekali lagi mengangkat kepalanya dan memuji, ini adalah kursi yang paling didambakan oleh para pelatih hewan peliharaan jiwa. Tuan muda, Anda memiliki keyakinan kuat untuk menjadi seorang ahli. Pada kenyataannya, tahta kerajaan ini juga merupakan impian terbesar Anda. Meskipun Anda mungkin tidak mencapainya, selama Anda mendekatinya, Anda tidak akan menyesal seumur hidup ini. Kata Li Tua. Tahta kerajaan, Cumu bergumam. Tuan muda, majulah ke depan dan Anda akan tahu mengapa banyak ahli yang rela jatuh, hancur, dan mengubur diri mereka sendiri dalam perjalanan menuju tahta ini. Kata Li Tua. Cumu mengangguk dan berjalan mengitari patung itu ke depan. Matahari terbenam bersinar di atas tanah. Cahaya keemasan jatuh dari langit, menerangi tanah keemasan dengan kilauan yang paling menyilaukan. Seolah terbuat dari emas, tiba-tiba, Cumu melihat sebuah istana. Istana ini hanya memiliki satu warna, yaitu emas yang paling berwibawa dan terhormat. Ribuan meter alun-alun emas berdiri seperti batu bata emas. Istana yang menjulang tinggi dan megah itu membentang hampir ribuan meter itu bahkan bukan beberapa istana, itu hanya satu. Sebuah istana emas dengan diameter hampir ribuan meter. Ke-15 anak tangga emas itu masing-masing setinggi 2 meter. Setiap anak tangga memiliki patung hewan peliharaan berjiwa emas yang mewakili peringkat spesies yang berbeda. Pilar-pilar emas disusun seperti raksasa emas. Setiap raksasa memiliki totem yang berbeda yang diukir di atasnya. Ukiran totem yang paling rumit ini setipis paku, benar-benar prestasi surgawi. Pintu-pintu emas itu tertutup rapat, mengunci tahta kerajaan yang paling aman dan paling berharga. Benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Seluruh tubuh Cumu menjadi linglung, pikirannya dipenuhi dengan tekanan kuat dari tahta emas. Inilah tahta kerajaan yang sebenarnya. Aku ingin Tuan Muda melihat istana surgawi emas ini dan menyadari apa tujuan sebenarnya dari seorang pelatih hewan peliharaan. Aku ingin Tuan Muda memahami mengapa banyak ahli terus-menerus bekerja keras untuk melampaui diri mereka sendiri di tempat-tempat yang jauh, namun akhirnya tetap kembali ke kota Tianxia. Yang mengurung jiwa mereka di sini bukanlah tanah rumah mereka, ataupun kota kelahiran yang kuno dan megah, melainkan pintu terkunci emas yang terbuka setiap 10 tahun sekali, tahta kerajaan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.